Selamat malam teman-teman semua, Shalom. Bertemu lagi kita di KYTB hari ini. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman yang nanti akan disampaikan oleh Evangelis Fancy Harpani. Sebelum kita mulai ibadah ini, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu hal yang kurindu. Dari awal Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di sini untuk mengikuti ibadah HYTB bersama, berkati teman-teman yang belum join bareng kita, mungkin lagi di jalan, berkati mereka supaya sampai rumah dengan selamat. Berkati juga Evangelis Fancy Harpani yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan tidak hanya kami dengar ya Tuhan, tapi bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah KYTB ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih, haleluya, amin.
Oke. Aku mau ajak teman-teman untuk memuji Tuhan bersama. Mari kita nyanyikan satu buah lagu. Bentar. Sebentar teman-teman, ada iklan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari awal ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Boleh sambil tepuk tangan mungkin di rumah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Oke, selanjutnya aku mau nanya, ke teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau sharing tentang kebaikan Tuhan selama seminggu ini di pekerjaan kalian atau di kuliahnya kalian gimana? Ada nggak yang mau sharing, teman-teman? Adakah? Ada nggak? Ada off cam, guys. Koyo ada? Koyo ada nggak, Koyo? Ada? Ada, oke.
ada. Sebelum kita mendengarkan firman, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu buah lagu dengan sikap penuh doa. Aku mau kita doain lagu Allah Profetis.
Aku serahkan kepada Evangelis Lamsi Harpani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silahkan. Baik, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kerinduan kami ya Tuhan, menyembah-Mu. Kerinduan kami hidup sepadan dengan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terlebih dalam masa muda kami, ajar kami terus ya Tuhan bergerak, melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami akan bersama-sama belajar dari bagian firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam keterbatasan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Juga setiap rekan-rekan remaja pemuda yang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati. Supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap belajarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Baik, selamat malam untuk kita semua. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan saat malam hari ini. Saya perkenalkan diri dulu karena tadi seperti di awal saya katakan, saya masuk ke GKMI Kalimalang, Pengharapan Cabang Kalimalang dalam keadaan sudah ibadah online, jadi belum sempat bertemu dengan teman-teman baik yang ada di rayon Cabang Kalimalang maupun yang di Kelapa Gading gitu ya. Perkenalkan, nama saya Lamsi Harpane, saat ini melayani di GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang dan juga melayani di Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Nusantara sebagai staf administrasi. Baik, kita akan mempelajari firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua, lanjut dengan Kolose pasal yang ketiga ayat yang kalau dari pengurus memberikan ayat 12 sampai 17, tapi saya hanya membacakan ayat 17 nanti ditambah ayat yang ke-23. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kolose 3, saya akan bacakan ayat yang ke-17 dan 23, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, sedemikian jauh membaca firman Tuhan pada saat malam hari ini. Yang berbagi adalah kita yang membaca, merenungkan, serta terlebih menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kita. Tema yang diberikan kepada pengurus kepada saya yaitu eyes, nose, lips, gitu ya, mata, hidung, bibir. Nah, saudara-saudara, 3 bagian tubuh ini sama, kalau saya melihat sejatinya sama pentingnya dengan bagian tubuh lainnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan di sana bahwa sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, artinya adalah keharusan bagi kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Keharusan bagi kita untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Ya. Jadi sebab salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan Dia. Jadi sebagai bukti bahwa kita sudah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, sudah mengalami perubahan hidup, maka
kita harus mempersembahkan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam Roma pasal 12 yang sudah saya baca tadi, Paulus mengingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nah, kalau kita melihat di ayat yang pertama ini, kita melihat bagaimana Paulus diawali dengan mengatakan kata karena. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, Paulus menjelaskan penjelasan atau penegasan tentang kekristenan yang mendasar dan yang utama, yaitu dasar-dasar kekristenan. Dalam pasal 12 sampai pasal yang terakhir kita melihat bahwa Paulus mengajarkan apa sih yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen. Apa sih kewajiban-kewajiban kita di keseharian kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara, adalah sebuah hal yang menarik ketika Paulus mengatakan kepada jemaatnya dengan kata sapaan yaitu saudara-saudara. Kenapa? Ini adalah sebuah ajakan yang diberikan Paulus kepada jemaat di Roma yang menunjukkan hubungannya dengan jemaat di Roma itu adalah hubungan yang sangat dekat. Jadi jemaat di Roma dengan Paulus itu memiliki hubungan yang dekat, begitu ya. Sehingga ia berkata saudara-saudara. Dan salah satu buku menuliskan bahwa tidak hanya sebatas itu. Paulus biasanya menggunakan kata saudara-saudara ini ketika ia ingin menyampaikan pesan penting kepada jemaat yang ia layani. Ketika Paulus memiliki nasihat penting untuk jemaat, Paulus biasanya menggunakan kata saudara-saudara. Sekali lagi, selain itu sebagai bukti kedekatan dia kepada jemaat, ini juga sebagai cara bagaimana Paulus memberikan pesan kepada jemaat, yaitu pesan-pesan penting. Nanti kalau kita melihat dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat yang pertama, pasal 11 ayat 25 dan seterusnya, kita melihat Paulus sering sekali menggunakan kata saudara-saudara. Nah, selanjutnya kita melihat kata aku menasihatkan kamu. Parakleo, ya artinya memohon, mendorong untuk bertobat atau menasihatkan. Dalam beberapa terjemahan yang sudah saya buat di slide, yaitu ada yang mengatakan aku mendesak kamu, aku menasihatkan kamu, aku menyarankan kamu, gitu ya. Jadi bagaimana Paulus memohon kepada jemaat untuk mendengarkan pesan yang ingin disampaikan oleh Paulus. Ini adalah sebuah frasa yang disampaikan secara lembut. Aku memohon, aku menyarankan, aku menasihatkan. Tetapi kalau kita melihat, ini memiliki makna yang sangat kuat. Makna atau pesan yang sangat kuat. Saudara-saudara, kalau kita dinasihati Tuhan atau dinasihati atas nama Tuhan, maka hal itu menyatakan bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Itu sesuatu yang sangat penting. Nah, Paulus ingin agar setiap pribadi atau setiap jemaat yang ada di Roma bisa mengikuti nasihat yang disampaikan oleh Paulus. Karena nasihat tersebut bersifat mendesak. Dan kalau kita melihat nanti secara keseluruhan dalam tulisan-tulisan Paulus, ya sekali lagi Paulus sering sekali menyampaikan pesan-pesan kepada jemaat-jemaatnya dan sapaan-sapaan yang mengatakan aku memohon, aku menyarankan. Nah, apa yang disarankan oleh Paulus? Apa yang dimohon oleh Paulus? Yaitu mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan kalau dalam ayat yang kita baca ini erat hubungannya dengan perjanjian lama. Yaitu di mana persembahan di perjanjian lama, kalau kita melihat dalam hukum Taurat, yaitu persembahan itu disajikan atau diletakkan di hadapan Allah di atas mezbah. Disiapkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, nanti kita akan melihat selanjutnya bahwa persembahan itu ada syarat-syarat khusus yang Tuhan berikan. Nah, mempersembahkan persembahan ini menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa karena tekanan, bukan, tapi karena sukarela, dilakukan mutlak karena keinginan kita. Kalau sesuai tema kita pada malam hari ini, karena tubuh kita ini kita mau persembahkan kepada Tuhan, maka kita mau dengan sukarela kita serahkan tubuh kita ini untuk Tuhan. Mempersembahkan tubuh yang dimaksud bukan kita ya seperti orang-orang yang masih percaya kepada dewa-dewi begitu ya. Akhirnya harus dibunuh dan lain sebagainya, tidak.
Yang dimaksud bukan seperti itu, tetapi bagaimana kehadiran kita di tengah dunia yang semakin kacau ini, di tengah dunia yang semakin rumit ini, ya kehadiran kita persembahkan untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Baik dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Yang kita tunjukkan melalui anggota-anggota tubuh kita ini. Ya, seluruh perkataan, sekali lagi perbuatan, kemampuan, aktivitas hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Hal ini berarti bahwa kita harus menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Mempersembahkan itu adalah penyerahan total. Kita tidak dapat, kalau kita membaca dalam TL nanti, kita akan melihat bahwa persembahan itu harus, sekali lagi, ada syarat-syarat dipenuhi dan itu harus diserahkan secara total kepada Tuhan. Nanti memang ada bagian untuk para imam dan lain sebagainya begitu ya, itu sudah diatur sedemikian rupa. Dan kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama bahwa persembahan itu harus sempurna, tidak bercacat, tidak bercela. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita saat ini sudah menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Alvin menuliskan begini, dengan tubuh berarti tidak hanya tulang atau kulit kita, tetapi ini di mana ini mengadopsi seluruh anggota tubuh kita. Jadi yang kita serahkan itu bukan hanya tulang atau kulit, bukan. Tapi sekali lagi, semuanya, totalitas hidup kita serahkan hanya untuk Tuhan. Memang menjadi berat di tengah-tengah kondisi yang saat ini, ya dunia yang semakin, kalau kita melihat semakin tidak baik begitu ya, bahwa agak sulit memang untuk kita total menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus mempersembahkan keseluruhan hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan lebih menghendaki diri kita ini kita persembahkan kepada Tuhan daripada apa yang kita punya seperti persembahan, ya, uang kita. Itu memang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup atau tubuh kita ini secara total kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah satu jemaat yang dulu pernah bersama-sama kami layani saya sebelumnya pernah melayani di Riau begitu ya. Jadi Bapak ini adalah orang yang tidak pernah datang ke gereja, tetapi saudara-saudara ada yang menarik. Ketika gereja ada kegiatan, ketika gereja ada aktivitas-aktivitas yang memerlukan tenaganya, biasanya Bapak ini selalu aktif. Dan ketika ada seperti pembangunan gereja atau kegiatan-kegiatan lainnya, dia selalu mempersembahkan, memberikan uang untuk membantu kegiatan tersebut. Tidak hanya di situ, saudara-saudara, Bapak ini memang tidak pernah ikut sekali lagi ibadah umum, ibadah keluarga, PA, dan lain sebagainya. Tidak pernah ikut. Tetapi ketika ada ibadah-ibadah seperti itu, biasanya ia menitipkan persembahannya kepada istrinya untuk diserahkan kepada gereja. Nah, sayangnya apa? Uangnya ia kasih ke gereja, persembahannya ia kasih ke gereja, tetapi ia tidak pernah datang beribadah kepada Tuhan. Ia tidak pernah menyerahkan dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan lebih senang melihat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu mempersembahkan persembahan, ya kalau di gereja kita persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya kepada gereja, itu adalah kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi yang lebih utama daripada itu adalah bagaimana kita menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Ada satu lagu sekolah minggu di zaman saya masih sekolah minggu, ya. Ada lagu yang mengatakan hati-hati gunakan tanganmu, ya sampai seterusnya ya, mulut, mata dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di dalam keseharian kita, apakah kita sudah menggunakan itu dengan hati-hati? Apakah kita sudah mempergunakan itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan?
Karena apa? Sekali lagi Tuhan mau kita itu mempersembahkan secara totalitas kepada, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, ya, tanpa harus membunuhnya seperti korban pada zaman-zaman PL. Ya, sebentar lagi saudara-saudara kita, tetangga kita akan mengadakan Idul Adha begitu ya. Akan ada hari raya kurban sebagai persembahan begitu ya. Tetapi kita tidak seperti itu. Yang Tuhan mau adalah kita persembahkan hidup kita, totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dalam ajaran-ajaran agama lain, segala korban persembahan itu harus dibunuh. Tetapi berbeda, Tuhan mau kita itu mempersembahkan persembahan yang hidup, yaitu diri kita. Ya, ada, kalau kita nanti melihat di dalam PL, bahkan ada yang harus mempersembahkan anak-anak dan lain sebagainya untuk dewa-dewinya yang dipercaya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita ini secara totalitas kepada Tuhan? Kata hidup di sini yaitu berarah kepada, kalau kita melihat nanti dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat, yaitu hidup yang sudah dibaharui. Dalam Roma pasal 8 ayat 11 dikatakan hidup yang baru yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Atau dalam bagian lain dalam pasal Roma pasal 6 dikatakan bagaimana hidup kita yang telah mati bagi dosa. Jadi persembahan yang hidup itu adalah persembahan penyerahan diri kita untuk melakukan hidup baru di hadapan Tuhan, yang menjauhi dosa, tidak lagi hidup dalam dosa, tapi sebaliknya menentang kuasa dosa. Nah, sesuai tema yang diberikan kepada kita malam hari ini, saya akan melihat beberapa bagian tubuh kita yang seperti di awal tadi saya katakan, sejatinya seluruh tubuh kita ini harus persembahkan kepada Tuhan. Tetapi ada beberapa bagian penting yang memang perlu kita perhatikan. Ya, saudara-saudara, yang pertama adalah mata dan telinga kita. Kita perlu berhati-hati dalam menyaring informasi-informasi yang ada saat ini. Kalau kita melihat ya, Indonesia ini sedang banyak dilanda oleh hoax gitu ya, oleh berita-berita yang tidak benar. Ketika kita melihat sesuatu yang seperti yang sedang heboh saat ini adalah masalah Israel dan Palestina begitu, yang tidak selesai-selesai. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita dengan menggunakan mata kita dengan jeli melihat berita yang benar mana yang tidak? Bagaimana kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan ini benar atau tidak? Sehingga dengan menggunakan mata dan telinga itu pun kita memuliakan nama Tuhan. Ya, kita memuliakan nama Tuhan. Sehingga dengan hati-hati kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Ada banyak orang yang jatuh ke dalam dosa karena salah menggunakan mata. Ya, ini khusus laki-laki begitu ya. Saya coba lihat dulu yang laki-laki berapa orang ini. Ya, ada beberapa orang yang laki-laki gitu ya. Saudara-saudara, salah satu kelemahan laki-laki itu adalah di mata, betul ya? Laki-laki itu paling lemah itu di mata. Wah, itu kalau sudah melihat sesuatu begitu itu bisa kemana-mana pikirannya. Karena apa? Sekali kelemahannya di mata. Nah, bagaimana kita menggunakan mata kita ini untuk melihat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Ya, saya tidak tahu. Ya, kita bukan hanya laki-laki kalau ini ya, laki-laki perempuan. Saya tidak tahu. Apa yang kita lihat di medsos kita setiap hari, gitu ya. Apakah itu sesuatu yang baik? Apakah itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Karena mata kita ini sudah sekali kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Betul apa benar begitu ya? Saudara-saudara, saya ini sudah dari 2015 sudah di STT begitu ya. Jadi biasanya kalau kita di STT itu ada karena zaman kami sih dulu belum ada laptop begitu ya. Tapi zaman sekarang itu rata-rata mahasiswa-mahasiswi itu baru datang aja sudah punya laptop, sudah punya HP masing-masing. Gitu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu nanti saya kebetulan Bapak asrama. Jadi di asrama tuh kita adakan biasanya sidak dadakan. Wah,
Ya, sidak dadakan. Jadi kalau sidak dadakan ini, jadi tiba-tiba nanti pas jam belajar malam, ya kita kumpulkan mereka semua di ruang belajar. Nah, kita dengan ketua asrama keliling setiap kamar, kumpulkan laptop, kumpulkan HP. Nah, saudara-saudara, biasanya semester-semester awal itu, oh itu banyak sekali kita menemukan hal-hal yang aneh-aneh di laptopnya, di HP-nya begitu ya. Mulai dari foto-foto, video-video, histori-histori, pencarian-pencarian yang aneh-aneh banyak sekali. Ya, itu misalnya semester 1 begitu, ya semester 1, semester 2, semester 3 baru mulai berubah. Dan itu sering kita dapati. Kita sudah biasanya bulan-bulan beberapa begitu ya, dalam satu semester itu ada 2 atau 3 kali kita razia. Itu bisa orang yang sama 2 kali kena. Artinya tidak ada jerak. Karena apa? Ingin memuaskan mata ini. Ya, ingin memuaskan mata ini. Sekali lagi saudara, mari kita hati-hati menggunakan mata kita. Dengan kemajuan teknologi yang ada zaman sekarang ini, ya teknologinya tidak salah sebenarnya, tapi kita yang sering salah menggunakan, kan begitu. Apalagi zaman-zaman sekarang pandemi begini, wah teknologi itu sangat membantu sekali. Ya, saya dulu tidak bisa menggunakan OBS apa segala macam, ya sekarang mau tidak mau belajar. Ya. Tetapi ada banyak hal yang membuat kita di masa-masa pandemi ini mungkin karena rasa-rasa jenuh, rasa-rasa bosan begitu ya. Yaitu tadi awalnya sih ya buka-buka Facebook begitu ya, yang buka Facebook atau IG. Di pencarian muncul sesuatu yang tidak enak dilihat mata, tidak elok dilihat mata gitu ya. Tapi ada rasa penasaran, oh awalnya sih cuma buka doang. Oh buka, sepertinya menarik untuk diperhatikan. Diklik lagi, oh ya diantar kemana-mana. Akhirnya apa? Sering sekali kita jatuh ke dalam dosa karena mata kita ini. Ya, karena mata kita ini. Karena pendengaran, ya ada juga. Ya, karena pendengaran. Kita mendengarkan sesuatu yang salah, seperti saya katakan di awal tadi. Kita sampaikan yang kita dengar yang salah, kita sampaikan yang salah. Akhirnya apa? Terjadilah hoax. Ya, terjadilah berita-berita hoax sehingga zaman sekarang tuh ya materai itu sangat mahal harganya. Ya, sedikit-sedikit masalah diselesaikan dengan materai. Gitu ya. Ya walaupun agak miris juga, ya saya tadi baru dapat baca-baca berita masalah saudara kita yang ada di Bengkulu begitu ya, yang harus diputus dari sekolah gara-gara yang tidak ya kurang berhikmat dalam bermedsos begitu ya. Nah ini kita harus hati-hati saudara. Ada undang-undang ITE yang memperhatikan kita, mengawasi kita setiap saat. Ketika kita salah menempatkan apa yang ada pada kita, maka kita bisa jatuh. Nah selanjutnya lidah. Nah saudara-saudara kalau kita melihat di dalam kitab Yakobus ya, dalam kitab Yakobus kita melihat bahwa lidah itu adalah organ tubuh yang kecil tetapi berbahaya ya. Saya sebenarnya tadi mau nampilkan ada ya, kita sudah sering lihat gitu ya di Google ada gambar lidah itu yang dijunjukkan keluar begitu seperti gambarnya sih manusia tapi lidahnya seperti lidah ular begitu ya. Mungkin sudah sering kita lihat gambar itu. Nah saudara-saudara kalau kita melihat dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga dikatakan bahwa lidah itu kecil. Ya lidah itu kecil, tetapi apa yang terjadi? Ya, sebab kita yang kedua pasal yang ketiga, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, tidak dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, dan kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kalau digunakan dengan tepat, bisa menyelesaikan perkara yang besar. Tapi ketika digunakan dengan salah, di ayat selanjutnya, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyerahkan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, saudara-saudara, lidah ini kecil, tapi kadang susah untuk dikendalikan. Ya kalau zaman-zaman dulu ada iklan yang tenar begitu ya. Mulutmu harimaumu. Wah itu zaman dulu tuh sangat terkenal sekali. Bahkan sampai di iklan-iklan pun ada. Itu mulutmu harimaumu. Nah kalau sekarang ya ini yang menjadi harimau kita adalah jari kita. Gitu ya. Sedikit-sedikit upload status, sedikit-sedikit
Ya apa yang kita sampaikan itu sekali lagi orang lihat. Apa yang kita tampilkan itu itulah gambaran hidup kita. Sehingga saudara-saudara, mari seluruh anggota tubuh kita ini, ya dari ujung kaki sampai ujung rambut kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mungkin memiliki karunia bernyanyi, ayolah bernyanyi, gunakan karunia kita untuk bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, kadang ada yang suaranya bagus, tetapi ketika disuruh mimpin pujian susah gitu ya. Wah ini juga repot. Saya kadang-kadang berpikir Tuhan sudah kasih karunia baik-baik untuk memimpin pujian, untuk menyembah Tuhan, tapi ketika lagu-lagu dunia, wah lancar sekali nyanyi. Tapi ketika lagu rohani, rasanya kurang cocok, rasanya kurang pas, sehingga tidak mau, tidak yakin, rasanya tidak pede, dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita persembahkan untuk Tuhan. Jika lidah kita ini diberikan Allah kepada kita, mari kita gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Menyampaikan firman Tuhan, apalagi kalau di gereja kita sekarang bulan-bulan misi, gitu ya. Apakah lidah kita ini sudah gunakan untuk mengabarkan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita, atau tidak? Atau jangan justru gara-gara kita, perkataan kita menyakiti hati sesama kita. Sehingga orang, oh saya tidak mau ke gereja. Kenapa? Ada si A, saya tidak cocok dengan dia. Perkataannya kasar, keras, tidak memikirkan perasaan orang lain. Ya, saudara-saudara, seluruh aspek kehidupan kita, semua orang lihat. Yang saudara dan saya perlu lakukan adalah, mari kita gunakan hidup kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita punya, ya, mata kita gunakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Lidah kita atau bibir kita gunakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Seluruh kehidupan kita. Nah, sebagai penutup, ya, supaya jangan terlalu lama-lama. Nah, saudara-saudara, seperti yang ayat yang sudah saya bacakan tadi. Mari kita dalam Kolose 3 ayat 27 tadi katakan, dan segala sesuatu, ayat 17, yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23, apapun juga yang kita perbuat, mari kita berbuat dengan segenap hati kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Engkau yang masih sekolah, ayo berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk orang tua, tapi juga untuk Tuhan. Artinya apa? Kita berikan dengan nilai yang terbaik. Ya, saat ini sudah mulai masuk masa-masa ujian, gitu ya. Mari kita berikan yang terbaik. Kita serahkan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita yang bekerja dalam pekerjaan kita, ayo kita bekerja dengan takut akan Tuhan. Ayo kita bekerja, kita lakukan segala sesuatu dengan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, lalu firman Tuhan mengatakan kita bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan, maka sekali lagi, mari kita berserah diri kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan untuk kita hidup ya dalam pimpinan Tuhan, dalam keseharian kita sesuai dengan kehendak-Nya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah, mari kita ya sebagai, kalau Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3:3 dikatakan kita adalah surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Saudara-saudara, di dalam masa muda kita, mari kita mencerminkan rupa Allah dalam keseharian kita, dalam perkataan, perilaku, dan perbuatan kita sehari-hari. Mari kita tunjukkan bahwa kita lah orang-orang percaya. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, mari kita dengan sungguh-sungguh kita berkata, akulah surat yang terbuka. Aku mau dari hidupku orang mengenal Kristus. Aku mau dari perkataanku, dari tindakanku, dari cara pandangku, dari totalitas kehidupanku, orang mengenal Kristus. Orang tahu siapa itu Kristus, karena aku menjadi saksi, menjadi surat yang terbuka. Biar firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat malam hari ini untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami, supaya kami sebagai remaja-remaja, pemuda-pemuda diingatkan kembali untuk hidup memuliakan nama Tuhan dalam setiap totalitas kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan,
Kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dengan cara demikian, kami semakin hari semakin hidup berhati-hati, dan semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan. Terpuji nama Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Lanti Harpano untuk firman yang telah disampaikan. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita menyanyikan satu buah lagu, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Nanti selanjutnya doa tutup akan dipimpin oleh Kak Niko ya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini ketika Engkau masih mengizinkan kami untuk sekali lagi bersekutu bersama, boleh memuji Tuhan, dan terlebih kami boleh kembali diingatkan melalui kebenaran firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan melalui Evangelis Lamsi Harpani. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali diingatkan akan siapa diri kami dan apa yang harus kami lakukan di dunia ini. Maafkan kami Tuhan ketika seringkali kami tergoda untuk mengikuti tren, mengikuti dunia ini. Maafkan kami ketika kami lebih ingin untuk menjadi serupa dengan dunia ini daripada menjadi serupa dengan diri-Mu sendiri. Kami bersyukur melalui firman Tuhan malam hari ini ketika kami boleh diingatkan bahwa seharusnya hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi hidup kami adalah untuk Tuhan saja. Tolonglah kami agar dalam setiap kehidupan kami, agar hari lepas hari, melalui segenap tubuh kami, segenap hidup kami ini, kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan, yang boleh menjadi surat yang terbuka, boleh menjadi Alkitab yang terbuka bagi setiap orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk siapapun juga yang ada di sekitar kami, agar melalui hidup kami, melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui apapun yang kami lakukan, mereka boleh melihat Tuhan sendiri di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Evangelis Lamsi Harpani yang boleh Tuhan pakai luar biasa untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap kami. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin berkati hamba-Mu ini dalam setiap pelayanannya, baik di Gereja GKMI Pengharapan Rayon Kalimalang maupun di STT. Dalam setiap hal yang Ia lakukan, kiranya Tuhan boleh pakai hamba-Mu dengan luar biasa menjadi berkat, menjadi terang bagi siapapun yang Ia layani. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Yani. Terima kasih Kak Lamsiar, Kak Yani untuk pelayanannya. Thank you untuk di media. Terima kasih. Thank you Nia untuk pelayanannya. Thank you semuanya. Ayo kita foto sekali guys. BTW Kak Lamsihar punya Instagram Kak? Oh punya. Kali aja kita. Oke, boleh diketik Kak biar kita bisa follow-followan nih. Oke. Di tag di Instagram jangan lupa tag Kak Lamsihar ya guys untuk kalian kalau mau di story. Oke. Namanya sama Lamsi Harpani juga di Instagram. Oh, nggak ada hurufnya? Sama seperti yang Kok dicari-nyari, nanti aku kasih tahu ya. Oh, oke. Sip. Ayo kita foto. Ini aku yang fotoin sama Kak Niko nih. Nia aja boleh nih, biar bagus ada background-nya. Ya udah. Tapi kamu nggak muncul ya? Sekali deh, sekali kamu, sekali aku nanti nih. Nggak apa-apa sih, nggak usah muncul juga. Gimana? Jangan dong nih. Udah. Kak Niko aja, Kak Niko. Terserah deh ya. Udah. Nanti kita editin foto Nia aja. Ya ntar ya, bisa lah gampang.